setiap kata itu pelafalannya harus tepat, intonasi tentunya naik, turun, rendah, ada penekanan, nada, kemudian jeda, serta gerak mimik wajah. Tekanan. Kita coba ya. Oke, persilahkan teman-teman. Laki-laki terdepan. Taman Bambu Runcing. Taman bambu runcing nan megah dilangsa, kokoh berdiri simbol pahlawan bangsa. Wujudmu bukti nyata, kau sungguh anugerah. Semangat menyala simbol dirimu, tak gentar selalu untuk menyerbu. Berani mati untuk negeri ini, kaulah wujud kekuatan kami. Sebuah batang biasa nan memanjang, mungkin itu wujudmu. Pengharapan dan doa menyertaimu. Sungguh luar biasa hadirmu. Mie Aceh. Malam yang dingin senyap, ku makan mie Aceh. Suara hujan menambah keharmonisan. Ku nikmati sepiring mie Aceh, masakan mie pedas nan lezat yang berasal dari Aceh. Panjang dan lentur dirimu, irisan daging dan udang menambah kenikmatan. Dengan lahap ku menyantap yang memiliki kenikmatan tiada tara. Tari Saman. Sampai sudah aku, kau dan kita semua, di mana terulangnya kembali ingatan-ingatan masa lalu, membara dan menggebu-gebu cerita zaman dahulu. Kau pukuli dadamu dengan bangga, kau gerakkan tubuhmu sesuai irama. Kau solek dirimu dengan pakaian indah nan elok. Teriakkan kebanggaanmu wahai penerus-penerus bangsa. Canda tawamu sekarang terukir atas sejarah masa lalu. Tempat penyejuk pikiran. Melihat monyet dan pepohonan, serta angin yang bergemuruh. Hutan mangrove, tempat penyejuk pikiran. Melihat monyet dan pepohonan, serta angin yang bergemuruh. Pikiran yang mengganggu seketika menjadi runtuh. Oke, terima kasih. Yuk, silakan teman-teman. Oke, luar biasa. 10 menghasilkan sebuah karya-karya indah. Belum tentu. Mungkin ketika saya dengan Bu Juli atau Pak Fadil di posisi itu bisa juga menghasilkan itu kan, bukan? Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua terlebih dahulu. Oke, banyak sebetulnya yang ingin didiskusikan, tapi mungkin waktu Pak Rahman
Izin, ada yang mau ditanyakan dulu terkait materi ini dengan saya? Bagaimana proses penulisan, bagaimana proses pembacaan? Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya tutup dan kita akan ke Pak Fadil. Coba ke ataskan dulu, Cuk. Ini salah satu trik atau ke ataskan, ke bawah kan, suka. Terus, ya. Nah, ini ada teknik atau trik kalau kalian nanti akan membacakan proses pembacaan atau deklamasi puisi. Jadi kalian membuat simbol-simbol, tanda-tanda mana yang akan dibuat, mana pengucapannya itu yang akan dibuat tekanan dengan menggunakan strip-strip. Kemudian mana intonasi yang akan kita naikkan dengan menggunakan huruf yang ke atas. Intonasinya kita akan turunkan menggunakan dengan huruf ke bawah. Kita akan membuat jeda, berhenti dulu sejenak dengan garis miring 1, berhentinya agak lama, garis miring 2, dan ketika kita akan membacakan secara keseluruhan, kita akan menggunakan simbol itu. Jadi ini salah satu trik-trik atau teknik-teknik yang bisa kalian lakukan ketika kalian membaca puisi. Bisa menggunakannya. Jadi nanti kalian tidak lupa mana yang intonasinya mau kita naikkan, mana yang intonasinya mau kita turunkan. Dengan teknik-teknik seperti ini, dengan membuatkan simbol-simbol seperti ini, mungkin akan mempermudah kalian dalam membacakan puisi. Tidak ada yang mau didiskusikan? Izin saya tutup teman-teman dan terima kasih atas kesediaan kita untuk berdiskusi, mengerjakan lembar-lembar kerja yang sudah dilakukan kurang lebih 1 jam tadi. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada narasumber kita yang kedua, Ibu Bunga Mulhayati, SPD MPD. Kita kasih opasnya sekali lagi. Baik, langsung saja kita masuk ke pemateri yang ketiga, yaitu Bapak Fadil Sidik SPD MPD. Kepada Bapak Fadil Sidik SPD MPD kami persilahkan dengan segala hormat. Oke, baik semuanya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih aman ya? Masih sehat semua? Masih belum pusing gitu? Belum ya? Tetapi selama 1 bulan kan kalian sudah dibawa ke tempat-tempat sejarah, kemudian dibawa ke tempat kebudayaan yang kalian ketahui terkait tentang kesenian Aceh apa saja yang sudah diperkenalkan. Boleh mic-nya di depan sama namanya siapa diperkenalkan. Asalnya dari mana? Silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Desi Nuril Faradiba. Saya dari Universitas Trunojoyo Madura. Madura, oke. Apa saja ya
yang kebudayaan Aceh yang sudah dikenalkan oleh program PMM? Jadi waktu itu kami ke Sanggar Tari Sidoum, Pak. Di situ kami belajar tari mesare-sare. Tari mesare-sare. Terus kalau sastra lisannya ada tidak yang diajarkan di sana? Belum, Bapak. Belum. Berarti hanya memperkenalkan tarian saja. Rapai geleng ada? Tidak. Oke, baik. Cukup. Kalau dari Gayo sendiri ternyata dia tidak tahu ya. Nah, kita akan lihat beberapa sastra lisan yang ada di Aceh. Sebelumnya kita akan memperkenalkan dulu bahasa. Saya dapat informasi terkait tentang peta bahasa ini di websitenya Pusat Bahasa Provinsi Aceh. Ternyata di Aceh itu banyak sekali bahasa, sama seperti yang disampaikan oleh adik-adik kita tadi. Mulai dari Sabang sampai pada Merauke, bukan ya? Mulai dari Sabang sampai pada Aceh Singkil. Ini adalah peta Provinsi Aceh, sangat luas. Pastinya di sebelah sini ada Sumatera Utara. Di dalam peta bahasa yang sudah dirilis di websitenya Pusat Bahasa Provinsi Aceh, ternyata mereka mendapatkan beberapa nih kategorinya. Dilihat dari sini, kalau kita lihat dari Sabang, menggunakan bahasa Aceh. Memang hampir 100% orang di kota Sabang itu menggunakan bahasa Aceh. Kemudian turun kita ke Banda Aceh dan Aceh Besar juga sama. Aceh Jaya juga sama. Provinsi kabupaten saya itu berada di Aceh Selatan. Di Aceh Selatan aja ada 1, 2, 3 bahasa. Apa saja bahasanya? Ada bahasa Aceh, kemudian ada bahasa mana sih? Melayu. Sebenarnya ini Minangkabau 8, ini bahasa saya. Tapi sebenarnya di bahasa kami dikenal dengan bahasa anak Jame. Tetapi bahasa anak Jame itu hampir 99,999 bahasanya sama dengan Minangkabau Sumatera Barat. Misalnya saya mau pergi ke sana, Ambo Nandak Pai Kasitip. Jadi sama persis. Mungkin hanya dialek dan logat yang akan berbeda dalam penyampaian. Tetapi kalau saya ketika berdiskusi dengan orang Sumatera Barat yang di Pariaman, mereka itu persis dengan saya. Jadi kalau bilangnya kemana, Kamano, kemudian kota Padangnya sendiri adalah Kama, disingkat. Dan Aceh memiliki banyak bahasa. Tadi yang dari Semelu sudah menyampaikan bahasa Depayan, kemudian bahasa Sigulai. Ini adalah bahasa 2 ini yang ada di Semelu. Ini dia. Jarak tempuhnya kalau dari Aceh Selatan itu berangkat di jam 8 malam, maka sampai di sini jam 8 pagi. Jadi 1 malam kita di dalam kapal yang ya lumayan besar lah. Ada mobil-mobil dan segala macam di dalamnya. Dan Aceh ternyata juga banyak. Saya mungkin di Jawa atau di pulau lain bahasa juga akan beragam. Tinggal kalian nanti searching di websitenya Pusat Bahasa, akan terlihat peta bahasa yang ada di sana. Ini adalah salah satunya ya. Kemudian next. Ternyata juga Aceh itu memiliki peta cerita rakyat. Dan ini saya dapatkan juga di Balai Bahasa Provinsi Aceh. Salah satunya kita lihat, kalau di kampungnya saya, itu Aceh Selatan yang berwarna hampir ke Toska muda gitu ya. 4950, berarti ceritanya itu terkait Malim Dewa, kemudian terkait tentang, mungkin agak kurang terlihat, nanti akan saya kirimkan gitu ya materi ini. Di sini ada 49, ada Perang Kelulum, ada Bujang Selamat, dan lain-lain, ada Nang Tawuh dan lain-lain, banyak sekali. Mungkin kalau saya baca mungkin banyak gitu ya. Dan cerita rakyat ini sudah ada di pembukuan di Pusat Bahasa juga. Kemudian next, yang intinya adalah karena kita berbicara tentang sastra, dan Aceh juga memiliki banyak sekali sastra lisan dan tulisan.
Ini keterangannya, kalau kita lihat nanti akan kita ceritakan satu-satu dan nanti akan kita lihat video-video terkait tentang apa aja sih ini. Kalau mungkin di provinsi adik-adik yang lain atau di daerah adik-adik mungkin ada kesamaan. Contoh misalnya nanti di Aceh ada namanya Doda Idi, di kampung saya ada namanya Peayun Ane, kemudian mungkin di Melayu ada namanya, kalau mengayun anak di kegiatan itu apa namanya? Kalau di Sumatera Utara apa namanya? Menidurkan anak. Apa namanya? Menina bobo kalau di Sumatera Utara, mungkin bahasanya menina bobo. Nah, kalau di Aceh ada namanya. Nanti kita akan lihat. Ini adalah keterangan sastra lisan dan tulisan. Kita next saja. Ini adalah beberapa sastra lisan di Provinsi Aceh. Salah satunya adalah Dalail Khairat. Dalail Khairat mungkin bunyinya memang hampir di semua daerah kenal dengan Dalail Khairat. Dalail Khairat itu kan pembacaan zikir nama-nama Allah gitu ya, 99 nama dengan lagu-laguan yang di sholawat yang akan disampaikan pada kegiatan Dalail Khairat. Dan Dalail Khairat kalau di Aceh itu sering dilaksanakan pada saat Maulid Nabi. Jadi kalau Maulid Nabi kita mau datang ke sana itu ada Dalail Khairat yang dari jam 8 sampai jam 12 mereka menyanyi aja gitu, membaca selawat-selawat terkait tentang Dalail Khairat. Dan materi yang diisi, yang disampaikan itu berupa ajaran agama dan keimanan dan ketauhidan. Kita lihat ternyata di Aceh pernah melakukan yang namanya perlombaan Dalail Khairat. Boleh kita putar dulu sebentar aja terkait tentang gimana sih Dalail Khairat. Silakan di play aja di sini. Di sini aja boleh di layar. Ya. Ini adalah salah satu contoh Dalail Khairat. Saya mengambil yang juara satunya. Biasanya juara satu pasti bagus gitu ya. Ini adalah salah satu kegiatan Dalail Khairat yang sering dilakukan di Aceh. Nah, ini yang dibacakan adalah dari kitab kuning yang sering yang ada. Kemudian mereka membacakan beberapa ajaran-ajaran yang ada di dalam kitab tersebut. Dan ini mungkin di wilayah lain juga sering ada ya, Dalail Khairat. Di Jawa pernah lihat? Pastinya ada ya. Nggak ada ya? Nah, ini adalah salah satu termasuk dalam sastra lisan, tapi penyampaian terkait tentang asma-asma Allah atau keimanan dan ketauhidan. Kita cukup karena soalnya masih banyak. Kita stop. Kemudian yang kedua itu ada namanya him. Ternyata Aceh juga memiliki yang namanya sastra lisan sama dengan teka-teki. Bukan teka-teki silang ya. Kalau teka-teki silang dia diam aja ngisi sendiri gitu ya. Kalau di Aceh dikenal dengan namanya him. Him ini biasanya dilakukan dalam kegiatan sehari-hari yang ada di Aceh. Biasanya juga membuat sebuah pertanyaan teka-teki, dan teka-teki yang disampaikan itu lebih bermakna terkait tentang nasihat dan manfaat dari apa yang mereka lakukan. Ini dikenal dengan yang namanya him. Kita lihat videonya mungkin ini sekilas sambil kita memperkenalkan yang di sini. Ya. Ini. Ya. Di him
Kita lihat, nah ini saya ngambilnya di BPNP Aceh, boleh diperbesar aja. Coba ambil ulangi ke sini coba, bahasanya kan ada bahasa Indonesianya kan ya. Mungkin kita akan coba, ada tidak yang bisa menerka apa sih jawabannya? Ayo so, lagi di mimpi yang ada kunyit itu. Oke so, ntar ya lagi kita aja. Dia mimpi katanya ada kunyit di dalam tanah. Kira-kira maknanya apa kira-kira? Kan teka-teki itu ya. Ada yang tahu kira-kira? Sebelum nanti jawabannya juga ada kan di video, tapi saya ingin membuka wawasan adik-adik sekalian terkait tentang teka-teki untuk mengasah dari kalimat yang disampaikan tadi. Ya silakan, kasihkan mic-nya boleh. Ya silakan, berdiri ya, boleh berdiri. Menurut saya mungkin yang dimaksud dari teka-teki tadi yaitu mungkin sebuah harta karun. Karena kunyit kan itu kuning. Oke. Ibaratnya seperti emas yang tertimbun di dalam tanah. Oke, kita lihat ya. Kita lihat dulu, jangan kasih tepuk tangan, takutnya dia salah kan. Kita lihat dulu, boleh kita next videonya. Jawabannya apa sebenarnya? Saya juga nggak tahu. Nah, betul ternyata. Beri tepuk tangan untuk yang tadi. Ternyata memang ia dari emas, tetapi intinya tadi dia mau menunjukkan bahwa dia juga lagi memancing ikan emas gitu. Kata emasnya, kalau tadi teka-tekinya untuk di dalam tanah, tapi dia mengatakan bahwa saya juga lagi memancing ikan emas nih, katanya gitu. Kita lanjut videonya.
Ada dulunya. Orang yang jauh tak sampai. Yang besar matanya. Oke, stop. Nah, tadi kata-katanya itu, kira-kira apa jawabannya? Mungkin diulangi. Besar matanya, di depan lagi biar ini. Masuk berapa? Larinya kencang sekali, matanya besar, masuk ke rengkongan, tapi larinya kencang sekali. Kira-kira apa? Memang siang-siang ini pengennya mikirnya nasi gitu ya. Kita break sampai jam berapa nih Pak Rahman? Hah? Sebelum zuhur. Ada? Kalau tidak ada kita putar aja, karena soalnya masih banyak. Yuk. Putar aja dulu. Oke, cukup saya pikir untuk yang him, karena kita akan memperkenalkan yang lain. Soalnya masih banyak sasarisan yang akan kita kenalkan. Oke, tadi him, kemudian ada semapa. Kalau semapa, ini sering kalau di Melayu itu sering ada ya bertukar pikiran terkait tentang apa namanya pantun berpantun ketika si Linto atau daerah barunya datang kalau di Aceh. Kalau mungkin di Melayu itu sering apa namanya kalau di Melayu biasanya sering pantun-pantun juga ketika ada si mempelai laki-laki datang gitu ya. Nah di Aceh juga iya, namanya adalah semapa. Dan semapa ini sering dilakukan berbalas pantun ketika kegiatan salah satunya adalah dalam prosesi adat pernikahan. Ya, boleh mungkin sedikit saja karena memang lumayan ini saya hanya memperkenalkan saja terkait tentang semapa. Ya. Nah, ini semapa Aceh. Kalau di Aceh sering dilakukan ini. Boleh kita lihat. Citro yang besar. Lalu Islam ke Rasulullah Nabi yang megah oleh dunia. Kamu jangan kena rame dinampak cuma 2 bulan kata yang kampung kata. Tidak nampak rame dinampak na ibu yang banyak merah nanti yang hijau warna. Kamu jangan kena rame dinampak ibu yang tidak di SMA. Cuma orang kamu apa? Cukup tak sudah dalam uroka. Yang ini betul ada kumdua. Yang muka-muka merah ini tidak muka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukurkan puja kepada Allah yang berrahmat penuh adanya. Belum premium.
Oke, ini adalah salah satu video semapa yang namanya semapa itu berarti menyapa orang yang datang biasanya. Dan dalam kegiatannya ini sering dilakukan balas berbalas pantun. Biasanya menyambut. Kalau si pihak ini kan biasanya di rumah perempuan si laki datang dia buat pantun, berbalas pantun. Yang pertama terkait dia datang, kenapa dia datang, alasannya kenapa dalam bentuk pantun. Kemudian dibalas. Nanti biasanya balasannya terkait tentang yang pertanyaan tadi. Apakah kamu ingin mencari bunga yang ada di desa ini? Kemudian dibalas lagi. Iya, bunga yang saya lihat terlalu indah. Nah begitulah kira-kira sampai habis dalam kegiatan semapa. Dan nanti kalian boleh searching lagi, namanya adalah semapa di YouTube masing-masing. Kita sedikit saja. Kemudian Doda Idi, ini yang saya katakan tadi Doda Idi. Di Aceh itu sering dikatakan dengan Doda Idi. Tetapi beda daerah, beda pula penamaannya. Kalau di kampung saya itu namanya adalah membuai anak. Kalau di kampung Bujuli tepatnya di Biren itu namanya peayun ane. Atau kalau misalnya di 7 bulanan, kalau misalnya di akikah apa namanya Bu Juli? Kalau petron ane gitu ya. Belah kelapa. Jadi itu adalah tradisi budayanya. Dan ini sering biasanya karena dulu itu Aceh hampir ya masa konflik gitu ya, mulai dari mungkin penjajah Belanda sampai sekarang, hampir rata-rata syair Doda Idi ini itu mengkisahkan ayo anakku kuat, kita berjuang gitu. Intinya tetap pada nasihat terkait tentang mengarungi kehidupan yang ini gitu. Tetapi di Aceh ini sering dibuat perlombaan. Kita lihat mungkin sedikit saja contohnya, mungkin di sini ada ini ya, ini contohnya adalah perlombaan yang sering dilakukan, namanya adalah peayun ane. Dan ini sering hampir dilakukan di setiap mungkin kegiatan, adakah hari ibu atau apapun. Nah ini adalah salah satunya, dan liriknya bebas, tergantung ibunya mau melafalkan apa, tetapi hampir isinya adalah terkait tentang keimanan, perjuangan hidup, dan juga berbakti kepada orang tua. Kalau lirik yang biasanya sering itu Alahaido Doda Idi Boga Dombi, pokoknya gitu ya. Nanti saya jadi ikut lomba vokal grup pula nanti ya. Nah selanjutnya saya memperkenalkan lagi, salah satunya adalah PM To. PM To ini adalah orang kampung saya, dan beliau memang sudah meninggal. Namanya adalah seni tutur. Biasanya alat yang digunakan dalam PM To ini itu ada bantal yang dilapisi
apa namanya itu, tikar pandan. Kemudian ada semacam alat pukul kayak pedang gitu. Kemudian juga ada gendangnya. Itu adalah hikayat dari Pemtoh. Dan biasanya kalau di kampung saya dulunya, tapi sekarang udah hilang. Kalau di kampung saya misalnya di pernikahan itu kan, di kampung saya itu 5 hari, 3 hari, 4 hari paling cepat. Biasanya sampai seminggu. Itu ada pool 1, pool 2, pool 3 terkait tentang Pemtoh ini. Dan dia terus setiap hari itu ceritanya berlanjut kayak film drama Korea. Membahas tentang silsilah keluarga, kemudian perjuangan keluarga, sampai nanti anaknya besar mau dijadikan apa. Kita lihat Pemtoh itu, ini mungkin hanya sekilas terkait tentang siapa sih Pemtoh itu, mengenang Pemtoh. Kita coba lihat ya. Jika negeri belahan Asia Barat Tengah ada yang mendapat julukan sebagai negeri 1001 malam, dan Aceh dapat juga dijuluki sebagai negeri 1001 hikayat. Gelar ini diberikan untuk Aceh dengan tanpa menafikan gelar-gelar lainnya seperti Senandi Muka, Tanah Kencong, Negeri Iskandar Muda, Negeri Jalian Islam, Daerah Muda, atau julukan lainnya. Gelar 1001 hikayat diberikan karena Aceh memang banyak menyimpan kisah lama, baik suka, luka, luka, nestapa, sengsara, air mata, janda, dakwah, atau kisah-kisah bahagia akan kejayaan Iskandar Muda yang selalu dikenal sepanjang zaman. Kisah-kisah itu di Aceh bukan lagi menjadi sebuah dongeng, namun dianggap sebagai hikayat. Sebelum lanjut, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Secara sederhana, hikayat adalah cerita yang diyakini kejadiannya pada suatu masa yang diceritakan kembali pada masa selanjutnya. Karena itu, hikayat dapat berupa legenda, syair, sejarah, dan sejenisnya. Terlepas dari beragam warna hikayat itu, di Aceh pada zaman dahulu, hikayat juga dijadikan sebagai senjata melawan kafir penjajah. Salah satu hikayat yang dikenal mampu menggelorakan semangat juang bangsa dan masyarakat Aceh kala itu adalah hikayat perang kompeni atau hikayat perang sapi. Di samping hikayat perang sapi, Aceh juga memiliki beberapa hikayat lainnya yang juga mendapat tempat di hati masyarakat. Hikayat-hikayat itu antara lain hikayat Maling Niwa, hikayat Putra Bungsu, hikayat Dandunia. Hikayat ini sangat panjang. Untuk menghabiskan cerita dalam hikayat-hikayat tersebut bisa memakan waktu 7 hari 7 malam. Bahkan ada yang sampai 17 malam, sebab cerita di dalamnya sambung menyambung. Selain hikayat-hikayat yang disebutkan di atas, dalam masyarakat Aceh dikenal juga hikayat Pemtoh. Hikayat ini dipopulerkan oleh Tengku Haji Adenang. Beliau dilahirkan di Mengke, Kabupaten Aceh Selatan pada Desember 1931. Adapun nama Pemtoh bukanlah judul hikayat sebagaimana nama-nama hikayat di atas. Pemtoh merupakan salah satu jenis irama hikayat. Penamaan Pemtoh diambil dari nama sebuah mobil bus penumpang lintas Sumatera yang memiliki jalan pelakson di kiri kanan mobil Pemtoh sambil mengejar hidungnya. Karena itulah gelar Pemtoh akhirnya disematkan kepadanya hingga jadilah namanya Tengku Haji Adenang Pemtoh. Kata Tengku Adenang, dia berguru hikayat kepada seorang lelaki tua di Mangge, Kabupaten Aceh Selatan, sekarang masuk wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, yang bernama Mak Lape. Kehadiran Adenang dalam membawakan hikayat cepat dan tegas serupa air mengalir membuat ia mendapat gelar Troubadour.
itu menghembuskan napas terakhir di usianya yang ke-75 tahun. Ya, ini mungkin hanya sekilas ini. Nanti kalau mau lihat gimana sih pertunjukan adegan Pemto bisa dilihat di YouTube, tinggal klik di sana. Jadi kita break dulu karena ini sudah waktunya sholat zuhur. Jadi kita break, sholat makannya di sini, kemudian sholat di lantai di bawah. Nanti di jam berapa masuk lagi para? Jam 14.00 atau jam 2 siang kita sudah berhadir semua di dalam ruangan ini. Oke, ini kita stop dulu karena akan ada lagi beberapa sastra Aceh. Dilihat dari YouTube saya seperti panjang gitu ya. Nah, tapi kita tutup dulu istirahat. Nanti kita di jam 2. Terima kasih atas atensi dan kehadirannya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kepada peserta hadirin yang hadir pada hari ini untuk dipersilahkan beristirahat terlebih dahulu. Pada jam 2 siang kita akan kembali lagi ke sini karena akan ada materi dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Sekian, terima kasih.